Halo guys, di video kali ini gue bakal ngebahas gimana cara gue ngebuat scrolling title di After Effects. Jadi langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, sekarang kita udah ada di After Effects dan ini video yang ini contoh dari hasil tutorial kita pada kali ini. Di sini gue nggak terlalu jauh membahas tentang style visualnya, gaya visualnya. Seperti mungkin penambahan tekstur atau objek-objek yang buat ini makin estetik ya. Tapi gue lebih membahas kepada gimana caranya kalian tuh nge-achieve atau membuat scrolling title yang dia itu bakalan menyala kalau misalkan ada kotaknya gitu. Nah, di sini kita juga akan lebih jauh membahas tentang track matte yang ini. Oke. Jadi langsung aja di sini gue buat new composition. Width-nya tuh lebarnya 1920 pixel, tingginya 1080, durationnya itu 5 detik dan frame rate-nya 30 fps. Nah, namanya itu gue kasih main comp atau komposisi utama. Sebenarnya sama aja yang kayak tadi ya. Ini kebiasaan gue aja kalau pengen namain komposisi utama itu main comp. Itu terserah sih kalian mau namain main comp juga atau enggak. Oke, di sini gue langsung aja kasih teks ya, namanya chapter 1, chapter 2, dan chapter 3. Oke, boleh juga deh sampai chapter 4 biar banyak ya kan, anggap aja banyak gitu. Terus di sini gue align ke tengah. Nah, setelah itu ini pastiin warnanya putih ya. Intinya di sini tuh warna terang. Terus gue buat lagi dengan gue duplikat teks ini. Dan gue rubah warnanya menjadi lebih gelap. Ini teks yang gelap. Jadi ini ceritanya teks yang bakalan muncul kalau boxnya ini nggak ada di teks itu gitu. Oke. Nah, di sini gue namain dia dark text. Dan ini bright text. Bright text itu yang tadi terang, dark text itu yang ini, yang gelap. Terus habis itu gue buat new shape layer. Terus di add ini gue tambahin rectangle pad yang size-nya itu ini gue matiin ya rantainya, jadi biar gue bisa mainin size lebar dan tingginya itu lebih ini gitu, lebih fleksibel. Karena kalau gue nyalain bakalan kena dua-duanya gitu kalau misalkan satu variabel yang gue rubah. Oke. Nah, setelah itu gue klik add lagi dan gue tambahin di sini stroke. Stroke-nya ini warnanya kuning, FFE 800 kode hex-nya. Terus stroke width-nya ini gue kasih di angka 5, jadi biar nggak terlalu tebel. Di sini sih 10 ya, cuma nggak tahu gue lagi mood buat sesuai mood gak? Yaudah, pokoknya di sini gue pengennya 5 aja dulu biar nggak terlalu tebel. Atau di sini kalau gue lihat kayak tebel banget aja. Nah, habis itu ini gue namain stroke karena emang di sini cuma garis doang. Terus gue Ctrl D atau duplikat. Jadi tekan Ctrl D itu untuk duplikat. Terus di sini gue tambahin fill. Nah, fill-nya ini terserah warna apa, intinya ada warnanya. Nanti tugasnya si warna ini adalah untuk menyeleksi teks apa yang terlihat di dalam warna ini dan teks apa yang tidak terlihat di dalam warna ini. Intinya harus ada warnanya, itu kuncinya. Stroke-nya gue hapus. Terus yang ini gue namain matte. Yang ada warnanya gue namain matte. Nah, lalu matte ini itu parent ke stroke. Jadi biar stroke-nya ini jalan, matte-nya juga ikut. Nah, si penyeleksinya ini juga ikut barengan si stroke. Terus habis itu matte ini itu size dari rectangle pad-nya itu juga harus sama dengan size rectangle size rectangle pad dari si matte ini gitu. Jadi gue parent. Nah, sekarang kita tarik track matte dark dan bright text ini ke matte. Nah, ini kan kalau kita tarik semua entah itu dark, entah itu bright atau dark, itu hanya terlihat ketika matte-nya ini lewat. Ini contoh ya, misalkan stroke-nya gue naikin ke atas tuh. Si teks yang dark sama white-nya ini sama-sama kelihatan ketika si matte-nya ini lewat. Yang kebetulan matte-nya itu ngikutin stroke. Jadi ketika stroke-nya gue gerakin, itu bakalan memperlihatkan teks yang lewat
di bawahnya gitu. Nah, gue reset dulu. Sekarang gimana caranya biar brightnya ini kelihatan ketika berada di dalam kotak ini, tapi darknya kelihatannya ketika ada di luar si kotak ini? Ya tinggal di invert aja kayak gini. Nah, invert ini fungsinya adalah bukan fungsi ya, maksudnya invert ini maksudnya adalah keterbalikan dari ketika lu cuma nyalain mate-nya doang gitu. Jadi ini hasilnya bakalan kayak gini ketika lu invert di dark text-nya. Nah, ntar masuknya kayak gini dah. Nah, sekarang sekarang kita klik kanan terus new null object. Nah, ini null object bakal berguna sebagai controller dari pergerakan teks ini. Sekarang dark dan bright-nya gue parent ke controller. Nah, nanti ketika lu gerakin teksnya, nah nanti bakalan kayak gini. Bakalan ngasilin efek scrolling gitu. Nah, sekarang controllernya ini kita animasiin. Oke, misalkan dari atas ini, terus habis itu gua animasiin dia di detik kedua itu sampai, anggap aja sampai chapter keempat. Lalu stroke-nya ini di bagian rectangle pad itu size-nya ini kayaknya nggak boleh sampai berdesimal-desimal kayak gini ya, karena nanti agak susah. Mendingan 125 aja ya, angkanya harus bulat. Sebenarnya nggak harus sih, cuma biar lebih enak aja dilihatnya. Size-nya ini gua animasiin 2 detik juga, dan di detik pertama, di frame pertama itu harus kotak. Jadi ntar dia kayak gini. Caranya kotak itu variabel X dan Y-nya. Ini perhatiin dulu ya, ini kiri itu X, Y, kanan itu Y. Jadi kalau gue bilang X, Y itu artinya kiri kanan. Variabel X sama Y-nya itu harus sama. Nah, jadi kayak gini. Ntar dia bakalan kayak gini. Terus biar pergerakannya itu lebih smooth lagi, gue select dulu keempat keyframe ini, lalu gue tekan F9 untuk easy ease. Sehingga dia akan membuat speed graph yang kayak bukit kayak gini. Dan kalau misalkan kalian tampilannya nggak kayak gini, pastiin dulu itu klik kanan terus pindah ke edit speed graph. Nah, baru kayak gini. Terus select yang bagian belakang ini, tarik biar si undakannya ini tuh tajam dan ada di awal. Jadi dia bakal cepet di awal. Dia awalnya nggak ada kecepatan, terus pas di sini cepet banget, terus habis itu lama-lama turun. Jadi kayak lebih smooth aja transisi pergerakannya gitu. Nah, ntar bakal kayak gini gitu. Kalau misalkan kalian mau ada efek motion blur-nya, tinggal Ctrl A atau menselect semuanya, terus nyalain motion blur-nya. Ntar bakal kayak gini gitu. Oh ya, dan style visualnya itu terserah kalian ya, karena bisa jadi kalian tuh dapat klien yang style visualnya tuh berbeda dari gua. Makanya di sini gua nggak terlalu jauh membahas tentang style visual. Dan kalau untuk di project gua yang menggunakan scrolling title itu style visualnya tuh kayak gini. Nah, jadi gua naro grunge texture. Gua nggak tahu pronunciation yang benernya itu kayak gimana, tapi intinya grunge saja, anggap aja gue ngomongnya. Oh ya, ini dari atas ke bawah, tapi tadi dari bawah ke atas ya teksnya. Tapi nggak apa-apa sih, tergantung selera kalian. Intinya tutorialnya membahas tentang scrolling title. Nah, ini grunge-nya, tekstur itu sebagai background-nya. Terus gue taruh di sini gambar rupiah, terus gue jadiin 3D layer dan gue miringin dia gitu. Terus habis itu, oh ya, di sini juga gue kasih CRT effect. Jadi kayak kalau kita zoom nih, dia tuh kayak monitor jadul gitu. Ini sengaja rasionya tuh gue gedein, jadi biar di main com title ini yang dia itu rasionya adalah 9:16, itu dia masih bisa gue sesuai lagi gitu, bisa gue adjust lagi gitu biar rasionya 9:16. Karena kalau di sini langsung 9:16, efek cembungnya tuh
nggak semaksimal ini gitu. Makanya biar efek cembungnya agak maksimal, gua buat dulu title-nya ini di composition yang berbeda gitu. Nah, itu tadi tutorialnya. Semoga kalian bisa paham videonya, dan kalau misalkan ada beberapa poin yang kalian belum paham, bisa kalian tanyain di kolom komen. Nanti gue bakalan jawab sepemahaman gue. Ya, semoga juga video ini bermanfaat untuk kalian dalam meningkatkan skill kalian menggunakan After Effects, khususnya dalam pembuatan motion graphic. Gue Fajar Salam, pamit undur diri.